berlalu, tiba-tiba satu orang terjatuh. Yang lainnya pun ikut menyusul. 30 orang dari berbagai negara terjatuh dan hilang kesadaran setelah meminum anggur dari Pemirsa Cerita Gaplok. Kali ini kami akan bercerita tentang pengusaha kafe di sebuah pulau. Alkisah di sebuah pulau di Indonesia, di mana banyaknya wisatawan datang dari berbagai negara. Terdapat kafe kecil yang pendapatan utamanya dari menjual minuman beralkohol ataupun bir. Jimmy adalah pemilik kafe kecil tersebut. Dia pria berumur paruh baya yang datang ke pulau itu ketika masih remaja. Dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan istri orang asing. Singkatnya, dalam perjalanannya mencoba berbagai profesi di pulau itu, dia banyak berkenalan dengan berbagai macam orang dari berbagai negara. Salah satu orang yang dia temui berasal dari negeri Tiongkok, yang dahulunya masih seorang mahasiswa berlibur ke kota itu. Sebut saja namanya Mr. Tong. Mr. Tong memang seringkali berlibur di pulau itu. Dari awalnya mahasiswa sampai menjadi sekarang menjadi pria paruh baya. Mr. Tong selalu menyempatkan berlibur ke pulau itu. Singkat kata mereka masih berhubungan di media sosial sampai sekarang. Mr. Tong pun kembali datang berlibur ke pulau itu, kali ini mengajak anak dan istrinya. Pria itu selalu menceritakan bagaimana indahnya pulau itu dan baiknya orang-orang di sana. Dia juga menceritakan petualangannya di pulau itu ketika masih lajang. Akhirnya tiba di bandara pulau, dia terkejut bahwa Jimmy sudah menjemputnya. Dia tahu bahwa Jimmy sekarang pemilik kafe, dan memiliki kesibukannya sendiri. Di sela liburannya, orang Tiongkok itu mengajak Jimmy untuk bertemu untuk berbincang-bincang sambil minum bir. Jimmy pun mengajak temannya untuk mengunjungi kafenya. Jimmy menceritakan kepada temannya bagaimana kondisi kafenya, dan meminta saran untuk meningkatkan bisnisnya. Mr. Tong pun berbagi saran bagaimana untuk meningkatkan bisnis secara tradisional maupun modern, menggunakan media internet dan lain-lain. Dia berkata kepada Jimmy, bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan. Berkecimpung dalam dunia robotika dan kecerdasan buatan atau AI. Dan dirinya telah berhasil mengembangkan robot baru yang sangat mirip dengan manusia. Dia bertanya apakah Jimmy tertarik? Jimmy tidak tahu harus berkata apa karena dia sama sekali tidak tahu tentang robot ataupun kecerdasan buatan. Temannya itu mengatakan bahwa robot itu dibuat sangat sempurna. Bahkan kecantikannya tidak ada yang bisa menandingi. Betapapun cantiknya wanita-wanita lain, dibandingkan dengan kecantikan buatan tersebut. Dikarenakan robot itu didesain dengan menyerap inti kecantikan dari berbagai wanita tercantik dengan sangat rinci dan teliti. Obrolan itu pun berlalu tanpa ada pembahasan mengenai bisnisnya lagi. Tak lama kemudian temannya pun pulang ke Tiongkok, Jimmy pun mengantarkan temannya ke bandara. Sampai di gerbang pemberangkatan, dia berkata bahwa akan ada kejutan untuk Jimmy, tunggu saja katanya. Minggu demi minggu berlalu, bisnis kafe belum berkembang seperti biasanya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang gadis. Gadis ini sangat cantik melebihi foto model. Puluhan tahun Jimmy berkecimpung dalam dunia pariwisata, dan melihat turis cantik dari berbagai negara, dia belum pernah melihat gadis secantik ini. Gadis itu dapat berbicara sangat fasih, dan berkata bahwa dia ingin bekerja dengan Jimmy. Jimmy pun kebingungan. Tak lama Mr. Tong meneleponnya, dia berkata bagaimana kejutannya. "Apakah sudah diterima?" tanya Mr. Tong. Mr. Tong pun memberikan Jimmy instruksi mengenai gadis tersebut. Akhirnya gadis tersebut pun bekerja di kafe Jimmy. Para pengunjung pun terkesima akan kecantikan gadis tersebut. Dari mulut ke mulut, kecantikan gadis di kafe tersebut pun menyebar. Para pengunjung pun takjub karena gadis itu fasih berbicara lebih dari 10 bahasa. Turis dan orang lokal pun berdatangan ke kafe tersebut. Gadis itu bernama Anna, dia pun sering menemani pengunjung untuk mengobrol sambil meminum anggur merah maupun putih yang sangat mahal. Hal ini sudah diketahui oleh para pengunjung. Apabila mereka ingin Anna menemani mereka mengobrol, maka harus memesan minuman anggur yang paling mahal di kafe tersebut. Para pengunjung kadang merasa keheranan karena Anna dapat minum anggur sebanyak apapun tetapi tidak pernah sekalipun mabuk. Aji adalah seorang karyawan biasa, bekerja di industri perhotelan. Dia sering datang ke kafe Jimmy untuk melepas lelah. Suatu ketika dia melihat Anna dan langsung jatuh cinta kepada Anna. Aji merasa bahwa Anna sangat cerdas dan dapat berbicara topik apapun. Aji sering berkeluh kesah mengenai kehidupan dan pekerjaannya dan Anna selalu dapat memberikan saran masuk akal. Aji pun sering mengundang Anna untuk duduk bersama dan membelikannya minuman anggur.
Dia beberapa kali mencoba untuk mengundang Anna pergi keluar atau istilahnya berkencan, tapi setiap kali Aji mengundang, Anna selalu menolak. Jimmy yang bisnisnya meningkat tentu saja sangat senang, dia pun menelpon teman Tiongkoknya untuk menceritakan bisnisnya. Jimmy mulai bisa menabung, membeli rumah, villa, kendaraan dan sebagainya. Anehnya meskipun kehidupannya meningkat, dia tidak membuka cabang di tempat yang lain, dia hanya mengelola tempatnya yang sekarang di mana Anna bekerja. Di media sosial pun banyak liputan mengenai adanya pelayan kafe yang sangat cantik sehingga membuatnya kafenya menjadi viral. Tentu saja Jimmy tidak menolak para selebritas media sosial yang datang, Jimmy anggap itu sebagai pemasaran gratis. Aji yang jatuh cinta kepada Anna mulai terobsesi dan sering tidak bisa tidur setiap malam. Dia pun mulai banyak berhutang untuk mengakomodasi biaya hidupnya dalam membeli minuman mahal. Waktu berlalu, debt collector banyak berdatangan ke rumahnya. Ayahnya yang pensiunan dan sudah tua marah dan tidak tahan. Dia pun menanyakan kepada Aji kenapa dirinya banyak berhutang. Aji pun menceritakan kepada ayahnya bagaimana dia bertemu Anna, jatuh cinta dan sebagainya. Ayahnya yang sudah banyak makan asam garam hanya bisa menghela nafas mendengar kebodohan dari anaknya. Ayahnya pun membongkar tabungannya, dan berkata kepada Aji bahwa dia harus melupakan gadis itu, bahwa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan dan carilah lagi wanita yang lain. Ayahnya pun berkata bahwa dia akan membayar hutangnya, dan meminta Aji untuk tidak bertemu dengan Anna lagi. Aji pun akhirnya mengiyakan, dirinya memutar otak supaya bisa mengajak Anna untuk bisa berkencan dengannya untuk kali pertama dan terakhir. Pikirannya yang sudah tidak normal berpikir, apabila dia tidak memiliki Anna, maka tidak ada yang bisa memilikinya. Akhirnya dia membeli racun sianida, dengan tujuan jahat, dia akan melenyapkan Anna, dan setelah itu dia akan melenyapkan dirinya sendiri. Sampailah di malam yang ditakdirkan, Aji mengunjungi kafe Jimmy untuk terakhir kalinya. Dia pun berkata kepada Anna, bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di sini. Anna pun merespons tanpa emosi, Aji yang sudah stres makin berpikiran buruk. Dia pun memasukkan racun sianida tersebut ke minuman anggur. Waktu berlalu, Anna tidak kunjung terjatuh ataupun pingsan, dan tidak ada tanda-tanda Anna kehilangan kesadaran. Aji yang tegang dan kecewa akhirnya pulang dengan berjalan lunglai. Jimmy yang mengetahui cerita Aji, hanya bisa tertawa terbahak. Karena gembira dia pun mengatakan kepada pengunjung akan mentraktir gratis anggur mahal yang ada di kafenya. Para pengunjung pun teriak kegirangan, mereka seakan tidak percaya karena mereka tahu pemilik kafe ini sangat pelit. 10 menit berlalu, tiba-tiba satu orang terjatuh. Yang lainnya pun ikut menyusul. 30 orang dari berbagai negara terjatuh dan hilang kesadaran setelah meminum anggur dari Jimmy. Jimmy yang tertegun meminta Anna untuk pergi ke rumah kosongnya, dia meminta Anna untuk tinggal di situ terlebih dahulu. Anna pun lalu pergi ke salah satu rumah kosong Jimmy. Polisi pun datang dan mengamankan tempat perkara. Ambulan datang, dan ternyata semua pengunjung tewas di tempat. Jimmy hanya bisa kaget dan tertegun. Dia bertanya kepada diri sendiri, di mana salahnya? Forensik memeriksa tempat kejadian, dan mengatakan bahwa semua pengunjung meminum anggur yang dicampur dengan sianida. Kafe yang dulu viral sekarang kembali viral, malah viral sampai mancanegara. Kejadian ini menjadi pemberitaan media-media besar luar negeri, dan menjadi krisis diplomatik dan krisis pariwisata dari negara Jimmy. Tempat itu sekarang ditutup, diberi garis kuning oleh polisi. Tempat yang dulunya menawarkan banyak kesenangan menjadi tempat yang mencekam. Jimmy pun dibawa ke kantor polisi, dan dia tak bisa menjelaskan dari mana racun sianida itu berasal. Setelah tenang sedikit, dia pun baru menyadari bahwa sianida ini asalnya dari si bodoh Aji. Salah satu fungsi Anna memang untuk minum anggur mahal, dan lewat fungsi pipa yang mengarah ke kaki. Setiap kali sehabis minum dengan pengunjung, Anna selalu pergi ke belakang untuk menyalurkan anggur yang diminumnya ke dalam botol kosong. Itulah salah satu alasan mengapa Jimmy bisa menjadi kaya raya. Tetapi bagaimana dia menjelaskannya? Apabila dijelaskan maka sama saja akan menjerumuskan Anna dan temannya yang ilmuwan Tiongkok. Akhirnya Jimmy hanya bisa pasrah kepada nasib. Dan Aji sekarang hidup menganggur, dia sudah tidak bisa dipercaya karena banyak penagih hutang datang ke tempatnya bekerja. Dan Anna, dia hanya bisa duduk tanpa ekspresi. Dirinya tidak bisa berfungsi, karena tidak ada lagi yang mengecas ulang. Dan sekali lagi,